Yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para wali santri dan santri, hadirin rahimakumullah. Terutamanya segenap keluarga besar daripada Pondok Pesantren Al-Mubarak Lentulen, utamanya Kiai Haji Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Tarizi mata'anallah bituli hayatih, dan segenap para masyayikh dan mudarrisin yang selalu membantu beliau. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Amil Haddad di dalam salah satu syairnya beliau menjelaskan bahwa asafa in mutu qablan an ara wujuhan alaihim nurul ilmi wa khasyati. Sungguh betapa menyesalnya, putus asanya diriku bila aku wafat sedangkan kedua mataku belum melihat orang-orang yang memiliki wajah yang terdapat nurul ilmi wal khasyah. Sebab itulah ilmu yang paling penting itu adalah jangan sampai kita masuk di dalam doa yang diucapkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jangan sampai ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa du'ain la yustajabulah, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak mengatakan ilmu itu adalah sekedar ilmu yang kita pelajari, tetapi bagian yang paling penting adalah bagaimana al-ulum allati tu'arrifuka ila Rasulillah wal ulum allati tuzayyinuka tu'ahhiluka lirtiqai lil qurbi min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang mengenalkan kamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang dapat mengangkat dirimu untuk dapat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan dirimu adalah orang yang pantas untuk dekat dengan Allah dengan al-babul uzma, pintu yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau seandainya yang namanya sekedar ilmu, maka ilmu akan mengalami yang namanya sakrat, mabuk. Orang itu bisa mabuk juga dengan ilmu, bisa mabuk juga dengan kebodohan. Kita tahu semuanya manusia itu macam-macam. Ada rajulun yadri annahu yadri, ada juga rajulun yadri annahu la yadri. Dua bagus, tapi yang tiga ini adalah sangat jelek, yaitu rajulun la yadri annahu yadri dan juga rajulun la yadri annahu la yadri. Tiga dan yang keempat ini jangan sampai kita masuk di dalamnya. Orang yang gak sadar kalau dirinya itu punya ilmu, tidak tahu bagaimana dia menempatkan ilmunya. Dan yang keempat, ada orang yang sok mengerti ilmu, tetapi dia aslinya adalah orang yang ba'id 'anil ilm, orang yang jauh daripada ilmu, yaitu seseorang yang memang tidak sadar kalau dirinya adalah orang yang tidak berilmu. Di dalam kehidupan kita ini sehari-hari di dalam kalangan kaum muslimin, orang terdahulu, baik itu Islam, baik itu non-muslim ataupun muslimin sendiri, ketika melihat seseorang memakai libasun nabawi, memakai pakaian Nabi Muhammad SAW,
entah itu berupa imamah, entah itu berupa kopiah putih, entah itu berupa sorban, entah itu berupa, jangankan secara lengkap, satu saja yang dipakai sudah mendapatkan semacam ta'zim dan ihtiram, bukan dari sekedar pakaiannya, tetapi dikarenakan dulu yang pakai adalah orang-orang yang pantas. Bahkan yang non-muslim terdahulu, kalau mereka melihat daripada pakaian-pakaian Nabawi, mereka meskipun tidak suka, tetapi mereka sangat menghormati. Kenapa? Karena orang-orang yang memakai pakaian-pakaian tersebut adalah rajulun yadri annahu yadri. Orang yang sadar kalau dirinya itu punya ilmu dan dia bisa tempatkan ilmunya dan dia tahu bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Jangan dikira ilmu itu adalah sekedar kita bangga. Seorang wali santri masukkan anaknya ke dalam pondok, sudah alhamdulillah, gak tahu nanti bagaimana hasilnya. Kemudian nanti ketika sudah pulang, dia bilang, nah kamu sudah gak perlu ilmu pondok, sudah cukup. Sekarang saatnya kamu adalah menjadi orang yang bekerja. Ini namanya pembutaan ilmu, pelecehan. Sehingga orang di zaman dahulu, di sebagian orang dulu banyak yang mengatakan, kalau kamu masuk pondok, masa anakmu akan kamu kasih kapur, masa anakmu akan kamu kasih spidol. Gak tahu kalau sekarang justru orang yang keluar daripada pondok, orang yang berada di lingkungan pondok adalah orang-orang yang dibagikan rezeki yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan keberkahan di dalam dunianya, diberikan keberkahan di dalam hartanya, di dalam segala sesuatunya dibagikan keberkahan. Muncul zaman sekarang ini, kalau kita tidak ada ghirah dengan Islam, maka sudah mulai, entah kemarin-kemarin ini, pendidikan agama Islam sudah mulai ditiadakan. Dimulai daripada madrasah, dimulai daripada sekolahan. Maka jangan khawatir, jangan mengatakan tidak mungkin. Nanti suatu saat pondok-pondok kita akan dibidik, dikecilkan, dikerdilkan para ulama, dikerdilkan sifat-sifat mereka, dianggap sebagai macan yang ompong. Macan yang ompong. Dikala sebagian orang memandang bahwasanya dengan mengikuti kemauan sedikit daripada orang-orang yang berkuasa, kemudian nanti pada akhirnya akan menguntungkan Islam, ternyata kita akan disikut, kita akan dijegal dari belakang, yang mana pada akhirnya ketika seseorang menganggap dirinya rajulun, dia menganggap dirinya itu adalah orang yang tahu, padahal dia adalah orang yang tidak tahu. Rajulun la yadri annahu la yadri. Bisa jadi orang itu pertama ketika dia menjalankan agama Allah dengan baik dan benar, menjalankan adab-adab nabawi dengan baik dan benar, menjadi seorang yang rajulun yadri annahu yadri. Ataupun kalau dia kurang daripada segi ilmunya, dia bisa menjalankan, dia sadar masih di martabat yang kedua, rajulun yadri annahu la yadri, ini masih mending. Tapi yang lebih berat, dia bisa turun dari atas, terhempas ke bawah dikarenakan oleh satu yang namanya hawa nafsu. Ketika sudah terkena dengan hawa nafsunya, dia menjadi seorang rajulun la yadri annahu la yadri. Gak sadar kalau dirinya gak tahu, tapi nganggap saja dirinya tahu, tapi nganggap saja kalau dirinya itu adalah orang yang benar. Karena itu kita perlu untuk menjadi tashihul masal, menjadi orang yang biarlah kita ngalah sedikit, tapi untuk merapatkan barisan menjadi orang yang lebih benar. Wajib turun di tengah masyarakat, memberitahu di tengah masyarakat bahwasanya ilmu yang engkau pelajari bukan sekedar pandai-pandaian nahwu, bukan sekedar pandai-pandaian sorof, bukan sekedar pandai-pandaian fikih, bukan sekedar pandai-pandaian hadis. Gak kalah kok. Lulusan Indonesia, gak perlu ke luar negeri, lulusan Indonesia sendiri yang hafal alfiyah banyak, yang menguasai qawaidun nahwu banyak, qawaidul fikih banyak.
yang menguasai ahadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang hafal banyak, tapi menanamkan bagaimana seseorang itu bisa melihat dan mencontoh daripada seorang syekh, daripada seorang guru, mengambil ilmu, mengambil akhlak dan mengambil adab, ini yang berbeda. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ribuan orang hadir di dalam majelisnya, 500 khamsamiyah katabu anhu, 500 yang nulis hadis dari beliau, yang lainnya mempelajari ilmu akhlak dengan melihat Al-Imam Ahmad. Talaqis sifat, talaqin nadarat, yang lainnya, ribuan yang lainnya hanya melihat. Dan orang yang hadir di dalam majlisnya Al-Imam Ahmad lupa makan, lupa minum. Terkadang mereka itu sampai ingin kencing, mereka menutup dengan sorbannya, ditutup, kencing di tempat. Ya tak tahu ya apa itu. Pokoknya diceritakannya seperti itu. Nah coba kalau itu ada yang kencingnya seperti itu, bagaimana kira-kira? Kiainya bisa nah, tapi ini menunjukkan begitulah orang talaqi. Begitulah orang-orang terdahulu mengambil ilmu. Kalau diterangkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, faedah-faedah, masya Allah, bulan ini yang nggak kurang-kurang. Yang Kiai Ahmad Barizi, mata Allah bituli hayati ini luar biasa. Bagaimana keilmuan beliau? Dan saudara-saudaranya juga bagaimana? Semuanya ada tulisannya masing-masing. Ada karyanya tentang a'lamul fuqaha, hal-hal yang kita tidak pahami. Tetapi apakah cukup kita itu hanya dengan berbangga, saya punya kiai begini, saya punya guru begini, saya punya ini begini? Idza lam yantaqish syai' min ilmi syaikhika fika fa'idan ma tantafi' bi ilmih. Kalau tidak ada satu yang intiqash, tidak ada satu yang nempel pada dirimu dari ilmu gurumu, biar satu ilmu, biar satu akhlak, biar dua akhlak, biar dua kebiasaan, maka itu berarti kamu belum bisa mengambil manfaat yang begitu banyak daripada guru. Karena itulah yang paling penting itu adalah bagaimana seseorang itu benar-benar menjaga yang namanya ilmu. Seperti yang kita sebutkan tadi oleh Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Makanya ketika seseorang belajar daripada sebuah ilmu, dan yang paling penting daripada ilmu itu adalah mengenalkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Syekh Al-Bab ila Nabi. Guru itu adalah pintu, ya, kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang itu punya wala kepada gurunya, kesetiaan kepada gurunya, dan yang paling penting bukan berarti ketika guru jalan engkau menunduk. Ketika guru lewat kemudian engkau menjaga akhlak ketika ada guru. Farak baina man yuhibbak wa baina man yakhafuk. Beda antara orang yang cinta sama orang yang takut. Kalau takut orangnya nggak ada, ya sudah dia lupa. Tapi kalau cinta, ada nggak ada, tetap dia akan setia kepada si guru. Dan ilmu ini harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita. Orang Indonesia tidak di masa lalu mungkin tidak terlalu banyak daripada segi keilmuan, tetapi hatinya Masya Allah memiliki hati yang sangat luar biasa. Dan yang paling penting adalah engkau menjaga nama guru. Sirrul khidmah, rahasia daripada khidmah, rahasia daripada akhlak, rahasia daripada adab, ini nanti yang akan kita dapatkan. Kalau perkara ilmu yang begitu banyak, ya Allah, di mana-mana orang bisa. Tetapi rahasia ini tadi yang menjadikan kamu mandi.
sirrul ilm, rahasia daripada ilmu itu menjadikan engkau ini wangi, menjadikan hatimu wangi, menjadikan rohmu wangi, ma'animu wangi. Wangi dengan apa? Sehingga engkau didekati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ma'ani fil fiqh ada, ma'ani fil tasawuf juga ada, termasuk juga tidak bisa orang masuk ke dalam hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau orang lam yatatahhar minal janabah, sebelum dia suci daripada jinabatnya. Jinabat apa? Pertama, jinabat al-jahl. Yang kedua, jinabat amradul qulub. Kemudian yang ketiga adalah jinabat, termasuk yang paling repot adalah al-kibir. Dan yang terakhir adalah thalabur riasah, cari kedudukan. Ini adalah suatu hal yang paling ribet, yang paling sulit, dan yang bisa untuk membereskannya adalah ketika seseorang benar-benar bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Muhanna binti Sulami Asyami, seorang perempuan. Dia adalah orang alimah. Kemudian dia pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ma afdhalul a'mal?" Amalan paling bagus itu apa? Beliau mengatakan, "Thalabul ilmi liman sahhat niyatuh." Mencari ilmu bagi orang yang benar niatnya. Apa yang benar niatnya itu? Apa yang kaif yusahhihan niyah? Dia belajar ilmu, liyatawadhu fi, untuk niat pertama adalah bertawadhu, dan yang kedua adalah yanfil jahla anhu, menolak kebodohan daripada diri. Sehingga seseorang tidak bisa mencapai kesuksesan di dalam ilmu kecuali kalau yang paling utama adalah al-fana fi syekh. Apa fana fi syekh itu? Dia yahdim kayanahu, dia menghancurkan muradat nafsihi, keinginan dirinya itu dihancurin. Jangan sampai melawan daripada gurunya ini tadi. Sehingga yang disaksikan itu adalah bagaimana supaya dia itu diridhoi oleh gurunya. Nggak pakai diukur, ini nanti saya bisa lebih pintar. Kalau perkara maklumat, orang itu macam-macam. Ya, orang itu macam-macam. Dikala gurunya sehat, ya maklumatnya banyak. Coba kalau gurunya sudah sakit, atau sudah lupa-lupaan, atau kena penyakit stroke, atau kena apa, kan kita nggak bisa. Apakah kemudian nanti kita mengatakan, oh saya lebih bagus dari dia? Ini banyak membahayakan orang. Beda pendidikan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah yang murtabit bis sanad, yang ada mata rantai ilmunya, sanadnya kepada guru-guru sampai kepada Nabi Muhammad SAW, daripada ilmu yang dipelajari oleh Wahabi. Ada sebagian murid Wahabi itu datang ke Hadramut. Dia dari Yaman, ya, dari salah satu kota di Yaman, datang ke Talib. Ketika di Talib, dia bilang, saya ingin lihat di sini pelajaran ilmu itu bagaimana. Ada temannya itu tanya, loh, ahsanu talib indakum kif? Murid terbaik di tempat kalian itu bagaimana? Ya, kalau kita jawabnya apa? Wa talib alladzi lam yuri ilmah, murid yang enggak nampakkan ilmunya itu adalah murid terbaik. Katanya dia ya salah. Berarti sia-sia dong pelajarannya. Murid kalau di tempat kami, di tempat belajarnya mereka Wahabi tadi, murid yang bisa mengkritik gurunya, yang bisa menghujat gurunya, maka gurunya akan bangga. Alhamdulillah, saya punya murid yang bisa menghujat keilmuan saya. Bagaimana?
asasnya itu sudah bukan tawadhu, asasnya itu bukan thaharatul qulub, asasnya adalah al-hawa wan nafs. Ketika